Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Pada kesempatan pagi yang berbahagia ini, alhamdulillah dengan nikmat dan karunia dari Allah Ta'ala, kita dapat kembali berkumpul, bersua, bertatap muka dalam rangka mempelajari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita berdoa kepada Allah Ta'ala, semoga Allah Ta'ala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, yang membuahkan amal soleh sebagai bekal kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Amin. Allahumma amin. Pada kesempatan pagi hari ini, kita masih pada hadis-hadis yang membahas tentang permasalahan jenazah. An Abdullah bin Abbasin radhiyallahu ta'ala anhuma. Dari Abdullah bin Abbas, semoga Allah Ta'ala meridhai keduanya, qala, ia berkata, Bainama rajulun waqifun bi'arafah. Kata Abdullah bin Abbas, ketika seseorang sedang wukuf di Arafah, jadi Ibnu Abbas menceritakan tentang kejadian di saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan haji wada. Di saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan haji wada dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabatnya sedang wukuf di Arafah, ada seorang laki-laki yang ketika dia sedang wukuf di Arafah, idh waqa'a an rahilatihi. Ternyata dia terjatuh dari tunggangannya. Jadi ada seorang laki-laki, kondisinya ihram, kondisinya sedang wukuf di Arafah, kemudian terjatuh dari tunggangannya. Fawaqasathu au qala au qasathu. Kemudian dia diinjak oleh tunggangannya sampai lehernya patah. Artinya dia jatuh dari tunggangan, kemudian terinjak sama tunggangannya di bagian leher sampai meninggal dunia. Berarti laki-laki ini dia meninggal di Arafah dalam kondisi apa? Ihram. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Jadi bagaimana sih mengurusi jenazah orang yang meninggal dalam kondisi ihram? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, iksiluhu bima'in wasidrin. Mandikanlah ia dengan air yang bercampur dengan daun bidara, sama. Wa kaffinuhu fi thawbaini. Kafanilah dia dengan dua kain. Dua kain di sini adalah kain yang ia kenakan, yang dijadikan untuk bagian bawah namanya izar, sejenis sarung, yang bagian atas namanya apa? Rida. Ya seperti pakaian yang dipakai sama orang yang sedang ihram. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah memerintahkan kepada para sahabatnya untuk memandikannya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada para sahabat untuk mengkafaninya dengan kain ihram yang ia kenakan. Wala tuhannituhu. Perbedaannya, wala tuhannituhu. Jangan diberi minyak wangi. Jadi kalau seandainya selain ihram, maka kain kafannya itu dikasih minyak wangi. Tapi kalau dia sedang ihram, maka kain kafannya tidak boleh dikasih minyak wangi. Wala tukhammiru ra'sahu. Jangan pula ditutupi kepalanya. Kalau yang tidak ihram ya kain kafan menutupi apanya? Kepalanya. Tapi kalau dalam kondisi ihram, yang pertama tidak boleh pakai minyak wangi, yang kedua tidak boleh ditutupi apanya? Kepalanya. Berarti kondisinya seperti kondisi orang yang sedang ihram, nggak pakai minyak wangi, kepalanya tidak ditutupi. Tentunya ini bagi laki-laki. Fa innahu yub'atsu yaumal qiyamati mulabbiya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam,
sesungguhnya ia kelak di hari kiamat akan dibangkitkan dalam kondisi sedang ihram, dalam kondisi bertalbiyah. Jadi dikafaninya seperti apa? Dikafaninya dengan kain kafan yang dia gunakan untuk ihram, kemudian kondisinya seperti ketika dia ihram, tidak pakai minyak wangi, kemudian kepalanya tidak ditutupi. Kenapa? Karena kelak dia di hari kiamat dibangkitkan dalam kondisi ihram dan dalam kondisi bertalbiyah. Wa fi riwayah disebutkan dalam riwayat Muslim, wala tukhammiru wajhahu wala ra'sahu. Jangan ditutupi wajahnya dan jangan pula ditutupi kepalanya. Jadi wajahnya tidak ditutupi, kepalanya juga tidak ditutupi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Hadis ini menunjukkan bahwasannya hukum ihram itu masih berlaku pada orang yang meninggal dunia ketika ihram. Jadi kalau ada orang yang meninggal dunia ketika ihram, maka hukum ihramnya ini masih berlaku. Apa maksudnya Ustaz hukum ihram? Maksudnya adalah hukum ihram, hal-hal yang diharamkan bagi orang yang berihram itu juga masih berlaku bagi orang yang meninggal dunia dalam kondisi ihram. Makanya sama-sama tidak boleh kepalanya ditutupi. Orang ihram kan nggak boleh kepalanya ditutupi. Tidak boleh dipakaikan minyak wangi. Sebagaimana orang ihram tidak boleh dipakaikan minyak wangi. Kenapa demikian? Kata Nabi SAW, فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا. Karena sungguhnya orang yang meninggal dalam kondisi ihram, maka dia akan dibangkitkan kelak di hari kiamat dalam kondisi bertalbiyah. Jadi orang yang meninggal dunia jamaah ketika ihram, nanti di hari kiamat dia dibangkitkan dalam pakaian ihramnya dan dia mengatakan labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Masya Allah jamaah. Dia dibangkitkan dari alam kuburnya, dia mengatakan labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah, aku penuhi panggilanmu, ya Allah, aku penuhi panggilanmu. Labbaik la syarika laka labbaik. Ya Allah, aku penuhi panggilanmu, ya Allah, tidak ada sekutu bagimu. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Sesungguhnya pujian serta kerajaan itu hanya milikmu ya Allah, tidak ada sekutu bagimu. Jadi dibangkitkan dari hari kiamat kelak, yang orang-orang lain dalam kondisi yang lainnya, namun dia dibangkitkan dalam kondisi memakai pakaian ihram dan mengatakan apa? Labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah, saya penuhi panggilanmu ya Allah, saya penuhi panggilanmu ya Allah. Maka ini menunjukkan akan besarnya keutamaan orang yang meninggal dalam kondisi ihram. Disebutkan dalam hadis lain, Nabi SAW bersabda, "Man kharaja hajan famata kutiba lahu ajrul hajj ila yaumil qiyamah." Siapa yang keluar untuk berhaji, kok kemudian dia meninggal dunia, maka ditulis baginya pahala haji sampai hari kiamat. Jadi dia mendapatkan pahala haji sampai hari kiamat. Jadi walaupun dia sudah meninggal dunia, tapi pahala hajinya terus mengalir. Sampai kapan? Sampai hari kiamat. Wa man kharaja mu'tamiran, dan siapa yang keluar dalam kondisi dalam rangka berumrah, dalam rangka umrah, menjalankan umrah, famata kutiba lahu ajru mu'tamiri ila yaumil qiyamah, maka ditulis baginya pahala umrah sampai hari kiamat. Hadis disebutkan dalam Sahih At-Targhib wa Tarhib. Ini keutamaan orang yang meninggal dalam kondisi ihram. Kalau ihramnya ihram haji, maka terus ditulis baginya pahala haji sampai hari kiamat. Kalau ihramnya ihram umrah, maka ditulis baginya pahala umrah sampai hari kiamat. Padahal sudah meninggal dunia, sudah nggak bisa melakukan amal soleh, tapi pahala haji sama pahala umrahnya terus apa? Mengalir. Maka ini keutamaan orang yang meninggal dalam kondisi ihram. Begitu pula jamaah. Hadis ini menunjukkan bahwasannya orang itu akan dibangkitkan sesuai dengan kondisi ia meninggal.
Ketika dia meninggal dalam kondisi ihram, dia dibangkitkan dalam kondisi ihram. Begitu pula mujahid, orang yang berjihad di jalan Allah, maka dia akan dibangkitkan dalam kondisi badannya berlumuran darah. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Walladhi nafsi biyadihi, la yuklamu ahadun fi sabilillah, wallahu a'lamu man yuklamu fi sabilih." Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, demi Allah, tidaklah seseorang dia terluka di jalan Allah dan Allah lebih tahu siapa yang terluka di jalannya. Illa jaa yaumal qiyamah wa jurhuhu yansa'ibu dama al-launu launu dam war-rihu rihul misk. Kata Nabi SAW, kecuali kelak di hari kiamat, dia datang dalam kondisi penuh luka. Keluar dari lukanya darah. Warnanya warna darah, tapi wanginya wangi minyak kasturi. Jadi orang ini jamaah yang meninggal dalam kondisi jihad, nanti di hari kiamat dia dibangkitkan dalam kondisi banyak luka, penuh darah, warnanya warna darah, tapi aromanya aroma apa? Minyak kasturi. Ini poin yang pertama, intinya adalah orang yang ketika dia meninggal dalam kondisi ihram, maka hukum ihramnya masih berlaku bagi dia. Makanya dikafani dengan kain ihramnya, kemudian kepalanya tidak ditutup, serta tidak dipakaikan minyak wangi, dan menunjukkan akan keutamaan orang yang meninggal ketika ihram. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua jamaah, hadis ini kita bisa mengambil pelajaran bahwasannya orang yang meninggal dalam kondisi ihram dimandikan. Karena kata Nabi, iksiluhu bima'in wasidrin. Mandikan dia dengan air yang dicampur dengan daun bidara. Orang yang meninggal ketika ihram, dia dikafani dengan dua kain. Kata Nabi SAW, wa kaffinuhu fi saubaihi. Kafani dia dengan dua kain, yaitu dua kain yang dia gunakan untuk apa? Ihram. Yang bawah namanya izar, yang atas namanya rida. Dan ini juga menunjukkan bahwasannya orang yang meninggal dalam kondisi ihram itu tidak dikenakan atau tidak boleh dipakaikan apa? Minyak wangi. Ini menunjukkan bahwasannya orang-orang yang ihram diperlakukan sebagaimana saya sampaikan tadi, dan ini juga menunjukkan jamaah bahwasannya kafan itu tidak harus 3. Pada pertemuan saya sampaikan bahwasannya yang afdol itu bagi laki-laki berapa? 3. Namun kalau seandainya 2 atau 1 dan itu cukup, maka dibolehkan. Makanya orang yang ihram hanya dikafani dengan berapa? 2 kain saja. Maka ini menunjukkan bahwasannya 3 itu adalah sunnah. 3 itu adalah afdol. Namun kalau memang tidak memungkinkan, maka boleh kurang dari itu. Sebagaimana yang saya sampaikan kemarin jamaah, bahwasanya ada sahabat Nabi yang namanya Mus'ab ibn Umair. Ketika dia meninggal dunia di perang Uhud, Nabi SAW tidak mendapati baginya kecuali pakaian yang dia kenakan. Kalau mau ditutup kepalanya, kakinya kelihatan. Kalau itu kakinya, kepalanya kelihatan. Sehingga yang ditutup kepalanya, kemudian kakinya dikasih apa? Rerumputan. Jadi hanya dikafani dengan 1 kain saja. Maka ini menunjukkan jamaah, 3 kain itu afdol. Tapi kalau tidak ada, boleh kurang dari 3. Dan hadis ini juga menunjukkan bahwasannya orang yang ihram itu ketika dikafani, maka kepalanya tidak ditutup. Wallahu ta'ala alam bisawab. Intinya poin yang kedua ini jamaah, untuk kafannya orang yang ihram, itu untuk bagaimana mengurus jenazah orang yang ihram. Yang pertama tetap dimandikan. Yang kedua dikafani dengan pakaian yang dia kenakan. Kemudian tidak boleh dipakai minyak wangi. Kemudian tidak boleh kepalanya diapakan? Ditutup. Wallahu ta'ala alam bisawab. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.